Pasti dari kalian pernah mendengar sumber mata air. Tapi, apakah kalian pernah mendengar sumber mata api? Explore kali ini, Mimin akan menjelajahi desa yang ada di sekitar Gondang Rejo dengan keunikan yang mungkin tidak pernah kalian dengar, yaitu sumber mata api purba, sumber sumur emas, dan bukit tertinggi di wilayah Gondang Rejo. Ini yang lamanya itu sebetulnya memisahkan airnya dengan gas. Nah, itu. Gimana keseruannya? Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Dan tulis kesan-kesan kalian tentang daerah ini di kolom komentar ya. Oh iya, bagi kalian yang mempunyai desa dengan keunikan budaya dan sejarah unik desa, ataupun ikon desa yang menarik, bisa tulis juga di kolom komentar ya. Siapa tahu, next Mimin bisa datang ke desa kalian. Gondang Rejo terletak di bagian sebelah utara dari kota Solo. Wilayah ini di sebagian daerah masih termasuk warisan situs Purba Sangiran. Dan kali ini Mimin akan eksplor ke Gondang Rejo di bagian utara. Karena di sana terdapat hal unik yang tidak ada di desa lainnya. 1. Sumur mata api purba. Sumur api purba di Gondang Rejo, Karanganyar, merujuk pada fenomena sumur api purba yang berlokasi di Desa Krendowawono, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Sumur api ini ditemukan oleh warga setempat pada tahun 2019. Awal mula ditemukannya sumur ini dikarenakan warga setempat ingin menggali sebuah sumur sebagai sumber air sehari-hari. Namun saat air muncul ke permukaan tanah, naasnya air ini rasanya asin seperti air laut. Niki sejak kapan ya penemuan sumur emas ini? Sumur api Ini niki? sumur niki jadi nek penemuan niki 2019 akhir. Nggih. Berarti mriki sumpami ndamel sumur bor ngeten niku anu, mengke tumbuhe gas melih. Kalau tumbuh gas itu enggak tentu, Mas. Oh, Makanya nggih. yang asin itu pasti. Oh, asin. Asin itu asinnya luar biasa. Kalau nggak asin itu nanti airnya itu bau kayak peceren itu. Oh, kayak belirang itu ya? Peceren itu yang Bukan sampai di situ saja. Air ini meluap-luap ke permukaan tanah sampai malam hari. Kemudian warga setempat mau memeriksa keadaan. Karena larut malam, warga setempat menggunakan api sebagai penerangan. Kemudian api itu menyambar ke dalam permukaan air yang meluap-luap. Esoknya langsung dilaporkan kepada pemerintah setempat dan dilakukan uji lab laboratorium. Ketahuan untuk gasnya itu bau. nah ketahuan gasnya ini kan sebetulnya kan dulunya nggak tahu. Nggih. Dulunya kan ini asin dikuras Nggih. sampai katanya air yang di dalam itu air apa itu genangan, Genangan, nggih. tandon lah. Nggih. Berarti saya tes itu 1 hari setengah malam itu saya nggak matiin itu sipnya itu. Ternyata hasilnya itu masih asin terus. Tak ambil semua ke anunya itu tipe Nggih. sama asinnya tak ambil terus tak ngebur lagi Nggih. di sebelah Kampung Rawan itu Nggih. itu juga sana malah gagal semuanya, malah hilang cepet. Dan nggak taunya di sini tuh airnya itu malah ngangkat sendiri. Nggih. Keluar nah, malamnya itu kan dilihat kok penasaran Nggih. kok air kok bisa keluar sendiri itu ada apa itu kan di sini tuh kebun, Mas. Oh, kebun. Oh, gelap berarti kan jadi ngelihatnya itu pakai korek. Iya. Jadi dikorekin nggak tahunya itu nyamber, nggak tahunya dari itu. Oh. Nah, terus lapor terus kan di sini tuh kan di apa Kelola. dikelola dites lah segala macam gasnya itu apa. Nah gasnya itu kan ternyata di sini tuh gas metana. Metana. Ternyata di lapisan bawah tanah mengandung gas metana yang bagus untuk gas. Meskipun mengandung gas, sumur ini untuk proses memasukkannya ke dalam tabung gas harus dipisah dulu antara gas dan air. Dan itu memerlukan waktu lama dan biaya listrik yang mahal.
Inilah asal mula sumber mata api yang ada di Krendowahono, Gondang Rejo. Kemudian ternyata di wilayah desa ini tidak bisa digali untuk membuat sumur, dikarenakan rasanya yang asin. Biasanya warga setempat menggunakan air dari sumber mata air sumber emas yang ada di Dusun Krenjeng, Desa Dayu. Meskipun sumber air ini asin, tapi tidak bisa digunakan untuk membuat garam. Karena asin yang agak pahit, akan tetapi air ini dapat digunakan sebagai obat kulit, seperti gatal-gatal, karena sifat air asin yang dapat membunuh bakteri. Bagi kalian yang mempunyai keluhan penyakit kulit, bisa datang ke sini untuk mengambil airnya ataupun berendam di sini. Seumpama ada wisatawan yang ke sini itu bayar berapa masuknya, ada nggak? Atau nggak ada? Itu nggak ada. Dulunya kalau pas rame-rame sekali itu nggak ada sama sekali. Airnya sendiri bisa digunakan untuk ini, Mas. Garam? Obat gatal? Nah, kalau garam nggak bisa. Ya. Kalau garam nggak bisa. Tapi kalau untuk obat gatal kayak penyakit kulit itu bisa. Jadi kan kuman kalau direndam pakai air asin sini itu mati. Iya. Tapi kan penelitian. Iya. Tapi kan kenyataan kan banyak yang sembuh kalau orang gatal. Iya. Kalau gatal itu rata-rata ke sini. Kalau panu gitu? Kalau panu agak prosesnya agak lama, ya. Tapi yang cepat itu gatal. Gatal. Berarti kalau yang itu airnya asin, Pak? Wah, luar biasa itu asin. Asin. Iya. Berarti kalau nanti ada masyarakat dari sekitar wilayah Kalijambe dan Gondang Rejo sekitarnya ketika ingin berobat gatal ngambil air situ nggak apa-apa? Berendam juga nggak apa-apa. Berendam juga nggak apa-apa? Rata-rata berendam, kalau nggak berendam ya ngambil. Oh ya. Tapi kalau itu kan saya persilahkan mereka. Pokoknya kalau bisa digunakan, Mbak, kalau sampai percaya silahkan. Kalau mau berobat untuk gatal nggak apa itu, monggo. Persilahkan. Dua, Sendang Sumur Emas. Sendang ini terletak di Dusun Gerenjeng, Desa Dayu. Sumur emas adalah sumber air legendaris yang tidak pernah kering, bahkan saat musim kemarau panjang. Airnya unik karena sangat jernih, minim kapur, dan hasil uji laboratorium menunjukkan mineralnya setara air kemasan, menjadikannya rujukan air minum warga. Berikut adalah poin-poin penting mengenai sumur emas Gerenjeng. Keunikan air. Dinamakan sumur emas karena airnya jernih berkilauan seperti emas. Uniknya, air ini tidak mengandung kapur, berbeda dengan wilayah sekitarnya yang tinggi kadar kapur. Tidak pernah kering. Sumber air ini diperkirakan berusia ratusan tahun dan terus mengalir meskipun diambil puluhan orang setiap hari. Bahkan di sini terdapat tandon air banyak. Tandon di sini setiap jam diambil masyarakat sekitar, namun juga tidak mengalami kekeringan. Asal-usul dan misteri. Menurut cerita masyarakat, sumur ini muncul tiba-tiba sejak zaman kakek buyut mereka, dan sering dikaitkan dengan peninggalan era purba. Dan uniknya, saat Mimin ke sini, di sampingnya terdapat sungai kecil yang keruh karena hujan deras semalam. Sumur ini masih terlihat jernih. Dan juga di sungai ini terdapat banyak sekali nyamuk. Akan tetapi tidak ada satupun nyamuk di sumur unik. Sungguh kuasa Allah yang menakjubkan. Tiga, Puncak Cemoro Pitu. Puncak Cemoro Pitu di Desa Dayu, Gondang Rejo, Karanganyar, adalah destinasi wisata perbukitan yang menawarkan pemandangan alam asri berupa jajaran pohon jati, pohon cemara, dan perbukitan. Tempat ini populer sebagai lokasi healing atau santai yang terjangkau, menawarkan suasana tenang, udara segar, dan spot foto panorama alam terutama saat pagi hari ataupun sore hari. Terletak di Dusun Wonorejo, Desa Dayu. Tempat ini sering dikunjungi untuk bersantai, menikmati matahari terbit atau terbenam, dan mencari suasana tenang, healing tipis-tipis. Destinasi ini merupakan hasil pengembangan desa wisata yang dikelola oleh pemerintah desa setempat dan masyarakat,
untuk branding pariwisata lokal. Menawarkan suasana alam yang masih asri dan murah meriah. Cocok untuk wisata santai bersama keluarga atau teman. Puncak Cemoro Pitu terus dikembangkan, sehingga fasilitas mungkin terus bertambah untuk kenyamanan pengunjung. Tempat ini juga ada aula besar bila digunakan sebagai outbound. Cocok banget, ataupun kemah pramuka. Terlebih lagi ada di bukit tertinggi di daerah Gondang Rejo. Suasana angin yang semilir, pemandangan perbukitan yang indah, serta sawah yang berbentuk terasering menjadikan tempat ini cocok untuk bersantai untuk menikmati suasana alam. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya, agar Mimin semangat menjelajahi desa-desa unik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Untuk selanjutnya, kita eksplor desa mana ya? See you!